menampilkan warna kalian. Anjay, jadi gue. Nah, di sini Janet, di belakangnya ada awannya ya. Berarti Si di atas Aurel, awan ya. Aurel under the sea. Aurel di belakangnya ada Kan gue ikan. sebangsa sama mereka nih. Mana gurita lu? Ren? Saya Di juga atas kayaknya mau ganti latar atas. belakang nih ya. Saya buat latar belakang ini aja deh. Nah, Fani sama Pasal tuh rumah. saran bisa dibuat landscape gak? Biar sama semua nih ketika saya bisa itu dibalikin, coba di rotate-nya dinonaktifkan. Sakit perut. Coba bisa deh. Maksudnya biar nggak potret gitu. Hansen, mana Hansen? Jamie, Raja, Vansha, Jesslyn Chene. Coba, soalnya kalau belajar dengan kalian menampilkan kamera itu kan lebih komunikatif ya. Oke, ini sudah semua belum? Kalau sudah semua, saya mau coba ambil fotonya nih. Ini manual saya emang ada 2 nih, yang satu lagi nggak ada ya? Iya. Kenapa Sasha dibuat 2 nggak 1 aja? Satunya buat mic, satunya buat kamera. Oh, emang beda ya? Ya, soalnya di laptop saya nggak bisa mic-nya. Oh. Oke, Vansha mana nih? Vansha belum mandi jangan-jangan nih. Ini Shirley gelap ditutup kayaknya laptopnya nih. Oke, kita tunggu dulu ya. Masih ada yang belum join nih. Theo mana Theo? Fernando, mana nih Theo? Ada nggak Theo? Ada. Ada Pak. Ini Fernando Theo kayaknya selang-seling nih, kadang ikut kadang enggak nih, main fullnya ya. Ini kalau misalnya masih sering nggak ikut, nanti saya akan komunikasikan sama orang tuanya nih ya, Fernando sama Theo nih. Atau saya tanya nih, kenapa sih Fernando, Theo jarang ikut main full? Masih ya? Kepagian ya, belum. Ya dibiasakan loh, masa bangunnya siang terus. Iya. Tidurnya jangan malam-malam, lebih awal, terus paginya kan enak bangunnya ya. Harus bisa lah, karena yang lain aja bisa, masa Fernando, Theo nggak bisa. Yang penting tuh niatkan dalam diri gitu ya. Kalian harus, yang penting niat gitu. Kalau misalnya dibiarin ya nggak ada perubahan ya. Karena saya yakin nanti di dunia kerja juga, kalau misalnya kalian malas kayak gini ya nggak bisa ya. Harus ada perubahan lah ya. Saya sih berharap ya kalian ada perubahan ke arah yang lebih baik lah ya. Jadi mengenai kehadiran seperti biasa kan pagi kan saya buatkan tuh link absensi, kalian absen gitu. Tapi kadang ada yang udah absen tapi main fullnya nggak ikut gitu ya. Itu nanti saya data juga ya, karena ini udah beberapa hari ini saya pantau terus ya kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian dalam main full tidak hadir ya, nanti saya akan komunikasikan ke orang tua kalian gitu, biar tahu nih ternyata kalian jarang ikut ya. Karena kan tujuan dari main full itu kan bagus ya. Oke, ini karena sudah 15, masih ada 2, siapa? Ada yang belum hadir hari ini? Siapa? Jason sama Sasa lagi Michelle. Oh ya, kalau Michelle kan izin ya, tadi sakit katanya. Ya, semoga Michelle segera sembuh ya dan bisa kembali belajar bersama ya. Oke, coba sebelum kita mulai, saya coba kalian on kamera semua nih. Ayo. Sharon Silva, Florencia Arlin sudah ada. Nah ini oke. Theo mana nih Theo? Theo sama Fernando nggak pernah muncul nih. Raja. Bentar coba ditampilkan dong, ini bentar-bentar, jangan-jangan kalian nggak pakai seragam lagi. Nah kalau Ravansa ini kayaknya baru mandi ya, masih basah rambutnya. Iya, saya pagi mandi. Oke, saya hitung sampai 3 nih ya, saya coba ambil dokumentasi buat kita semua. Coba kalian jangan lupa tersenyum ya. Oke, saya hitung sampai 3 ya, 1, 2, 3. Yang itu, yang udah presentasi boleh keluar? Enggak, tadi Arlin izin ada sesuatu lah pokoknya ya. Enak aja, masa Vansa mau ikutan, mau tidur lagi? Iya. Ya janganlah.
Oke, hari ini kita lanjut ya. Kemarin siapa yang belum? Kemarin itu baru ada 3 ya. Kemarin Vansa, Florencia Arlin, sama Jason Cenay nih. Oke, kayaknya nggak perlu saya tunjuk siapa yang ingin presentasi duluan. Fani duluan deh. Oh, Fani sama Siri ya tadi ya. Siapa nih? Ayo, sweet. Mas angkat tangan doang. Saya masih rada-rada ngantuk ini. Kenapa? Kita sekarang jalan-jalan kemana, Pak? Oh iya, kita mau jalan-jalan kemana hari ini? Jangan barang-barangnya jangan lupa ketinggalan ya. Iya. Jangan lupa ketinggalan tuh. Barang-barangnya. Oke, jadi siapa mau Siri dulu atau Fani? Fani kemarin udah ngomong ke saya hari Oke. Senin. Asyir nggak bisa presentasi. Oke, oh gitu ya. Oke. Nggak usah diumbar-umbar PC kita. Iya, nggak apa-apa ya. Kenapa? Tak usah diumbar-umbar PC kita. Biar yuk kelihatan wah Fani rajin Kasihan lo banget. berdua ya. Fani, kamu murid teladan. Oke, untuk Fani dipersilakan ya. Pak, saya masuk pakai 2 akun ya biar nggak nge-lag. Oke, yang lain tetap on kamera dong ya. Ini cuman ini yang masih belum Raja, Theo nih saya nggak pernah lihat nih Theo nih. Sharon, Sasha, Janet tetap di on kamera kan ya. Oke, untuk Fani dipersilakan ya seperti biasa apa yang disampaikan Fani atau yang dipresentasikan kalian tetap perhatikan ya karena ini bagian dari pembelajaran juga dan bagian dari pengetahuan baru buat kita semua ya. Sekarang kita mau jalan-jalan kemana nih Fani? Kita ke Belanda, negara Kita jalan-jalan ke Belanda ya. Ya walaupun saya nggak pernah ke Belanda tapi dengan adanya kalian saya jadi bisa tahu ya. Kita pesawat jam berapa, Pak, ke Belanda? Oh, ini kita pakai lorong waktu ya, nggak bisa pakai pesawat. Pesawat itu lama ya. Jadi kita pakai lorong waktu, pejamkan mata, langsung bisa pergi kemana apa yang kita inginkan ya. Oke, ini Siri ditampilkan dong wajahnya dong. Rumah sakit jiwa sudah mendekat. Rumah sakit jiwa, apa hubungannya sama rumah sakit jiwa? Kita gila, Pak. Hah? Kayaknya yang agak-agak Vansa deh. Ketawa mulu dari kemarin senyum-senyum ya. Jangan-jangan di rumah sendirian senyum-senyum gitu ya. Iya. Oke, jangan lupa kalian nanti perhatikan baik-baik seperti biasa. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, kalian silakan bertanya karena nanti ada setiap pertanyaan dapat 2 poin ya. Seperti itu. Dan jangan lupa kalian nilai temennya ya. Kalian buat catatan kecil dengan 3 kriteria penilaian. Nanti kalian nilai teman yang presentasi. Oke, untuk Fani dipersilahkan ya. Kita jalan-jalan ke Belanda nih. Oke. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tata ruang yang ada di Amsterdam, Belanda. Amsterdam adalah kota terbesar sekaligus ibu kota Belanda. Posisi Amsterdam saat ini sebagai ibu kota kerajaan Belanda diatur oleh Konstitusi 24 Agustus 1815 dan penerusnya. Amsterdam memiliki jumlah penduduk sebanyak 980.876 jiwa di dalam batas kota. Populasi perkotaan 1 jutaan jiwa dan populasi metropolitan 2 jutaan jiwa. Sabar. Kota ini terletak di Provinsi Holland Utara di sebelah barat negara ini. Wilayah Amsterdam mencakup bagian utara Randstad, salah satu konurbasi terbesar di Eropa dengan jumlah penduduk sekitar 7 juta jiwa. Lalu sejarah kota Amsterdam. Nama kota ini berasal dari kata Amstelrydam yang merupakan asal-usul kota ini, yaitu sebuah bendungan di Sungai Amstel. Dulunya dihuni sebagai desa nelayan kecil pada akhir abad ke-12.
Amsterdam menjadi salah satu pelabuhan terpenting di dunia selama masa keemasan Belanda. Akibat pengembangan perdagangan yang inovatif. Pada waktu itu, kota ini merupakan pusat keuangan dan permata terdepan pada abad ke-19 dan ke-20. Kota ini memperluas diri dan banyak pemukiman serta kota pinggiran yang dibangun. Kanal-kanal Amsterdam, kalau buat Belanda itu tulisannya saya nggak bisa baca. Abad ke-17 yang berada di jantung Amsterdam dimasukkan ke daftar warisan dunia UNESCO pada Juli 2010. Nah, tata ruang di Amsterdam. Bangunan di kota ini ditopang oleh tiang kayu agar dapat berdiri tegak di atas dataran berlumpur dan berpasir dengan kontur yang lebih rendah dari permukaan air laut. Saya nggak ketemu fotonya, tapi kira-kira kalau dibayangin mungkin bisa. Terus kelebihan dari tata ruang di Amsterdam. Di samping kanal yang tertentu dapat menajakan wisatawan. Belanda juga memiliki sebuah kota yang didesain tanpa adanya jalan raya. Kota tersebut adalah Giethoorn, sebuah kota kecil yang tanpa adanya jalan raya, tapi memiliki banyak kanal-kanal sehingga bentuk aktivitas penduduk kota ini adalah menggunakan perahu untuk melintasi kanal-kanal tersebut. Jadi mereka lebih pakai kayak kanal dibanding kalau misalnya ada mobil atau motor gitu kan bisa mengakibatkan polusi udara gitu kan. Nah, mereka pakai saluran air sebagai tempat transportasi sama perahu kanal gitu. Nah, kekurangan dari tata ruang di Amsterdam. Jadi ada sejarahnya kalau pas itu banjir yang pernah dilanda di Belanda. Bukan hanya menjadi salah satu yang paling destruktif, tapi juga menjadi titik balik penting bagi orang Belanda dan merencanakan tata ruang kotanya dan menghadapi bencana air dengan cara yang lebih baik. Kurang dari 2 bulan pasca bencana banjir itu, sebuah proyek konstruksi untuk menghalangi air laut di sebelah barat daya Belanda digagas. Saking besarnya proyek ini hingga tercatat sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia era modern. Dibangun dan memakan waktu yang lama karena terus direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Ini bisa dilihat tata ruang di Amsterdam itu bagus banget itu bener-bener. Tapi ke mereka kayaknya mobil gitu jarang, mereka lebih banyak sepeda gitu. Kalau nggak sepeda ya kanal, kalau nggak jalan kaki. Saya nggak ada video karena kalau misal tampilin video jadi nge-lag banget, jadi kasih lihat foto doang kayak gini. Ada foto satu lagi di mana bagian kayak paling ujung Amsterdam itu jadi hijau semua lahannya kayak sawah gitu bener-bener hijau banget. Dan dekat sawah itu ada kincir angin. Jadi kincir anginnya tuh ada di kayak antara yang sawah itu yang bener-bener hijau sama perairan gitu. Kayak apa ya tuh? Sungai kali gede gitu. Jadi dia di antaranya itu bagus banget di Amsterdam. Nah ini quote saya, bumi tidak akan membiarkanmu kesepian, maka jangan tinggalkan bumi demi kesenangan sendiri. Sekian dari saya, ada pertanyaan? Ada kata he tadi ya. Ini bedan ini artinya terima kasih kali ya? Iya. Bahasa Belandanya ya. Bahasa Belanda. Oke, nah di sini ada Sasha angkat tangan tuh. Ini malah komen fotonya kenapa? Sedih atau gimana tadi? Itu saya kasih 2 jari. Oh. Mana Sasha? Saya nggak bisa lihat di sini ada yang angkat tangan atau tidak kalau di HP. Oh tadi Sasha sudah angkat tangan ya, tapi ini udah hilang lagi nih. Kak mau nanya. Oke. Saya. Sasha ya. Selain maksudnya jarangnya ada kayak jalan raya gitu, dan lebih menggunakan kanal dibanding mobil, apa aja solusi Belanda untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Solusi Belanda buat mengurangi polusi ya itu sih salah satunya
perbedaannya mereka kan lebih pakai sepeda. Kalau nggak sepeda mereka jalan kaki kan atau pakai kanal. Terus kalau sama saya lihatnya di video gitu, saya belum menemukan kayak pabrik atau apapun gitu. Yang pastinya yang saya lihat tuh kebanyakan kincir angin. Jadi kemungkinan besar mereka polusi udara pun sepertinya benar-benar jarang. Itu sih menurut saya. Oke, terima kasih. Fani, Ya, mau tanya. jangan susah-susah, Panca. Malah saya paling gampang. Tadi yang dampak kelebihan sama kekurangan tata ruang, boleh lihat lagi nggak? Astaga, itu melewati. Ini kelebihan. Oh bentar, kelebihannya dulu. Oh jadi kalau misalkan di sana tuh banyak lahan hijaunya ya? Ada yang perumahan sama lahan hijau tuh di sebelah tuh benar-benar terpisah gitu. Kalau yang nanti saya kirimin deh ke line gitu videonya, itu benar-benar terpisah. Dia ada yang benar-benar di kiri bagian itu cuma lahan hijau semua tuh sama kincir angin kan. Terus yang sebagian kanan itu kayak kota mereka, jadi ada bangunan, ada kanal gitu. Kalau misalkan mereka bangunannya itu kayak di Jakarta gini bangunannya? Kayaknya enggak deh. Ada yang kayak gitu, ya kelihatan nggak ada berantakan ya kalau di sini. Iya berarti Cuma kalau nilai yang keindahan video, tata ruangnya kurang. Apa enggak? ini sih baru sebagian dari foto ya. Kalau dari video nanti dijelasin lagi kayak ada gimana aja. Tapi yang aku lihat sendiri sih kayaknya nggak terlalu berantakan. Ya, makasih Nggak Fani. seberantakan Indonesia lah yang pastinya. Oh iya Fani, kalau memang ada videonya boleh tuh ditampilin biar teman-teman yang lain jadi tahu ya. Nge-lag banget Bapak ini laptopnya. Saya pengen tampilin tapi lama. Dia nge-lag banget. Nanti Dia saya kirimin aja. dari YouTube atau apa? Dari YouTube. Saya nggak download, nggak ngerti juga cara download kalau di kayak laptop gitu. Oh, kalau di setel langsung nggak bisa ya? Atau yang lain gimana? Ada lagi? Jesslyn Cenay, Janet. Saya kasih lihat foto saya ya tadi si Shirley nanya. Oh ini Aurel bilang katanya minta di share aja tuh. Oke nanti di share aja kok. Udah, lagi ada. Kan pelajaran Pak Asep, jadi saya harus taruh oh ada. Gitu ya. Saya di pelajaran saya doang atau di pelajaran yang lain juga? Nggak, pelajaran Pak Asep doang. Terus yang lain gimana nih? Nggak ada yang ini menanggapi? Seperti mereka sudah ngerti semua. Sama-sama Pansya. Saya mau tapi saya aduh tiba-tiba ada yang minta tolong gitu. Minta tolong apa? Oh, Fani minta tolong gitu. Fani minta tolong ke Shirley, minta tolong jangan tanya atau gimana? Oh iya, ya jangan Shir. Maaf Mbak Anda, eksklusif tidak boleh. Saron, ayo Saron, ada yang ingin ditanyakan Saron? Gak ada yang pernah nanya. ke Belanda di sini, ada yang pernah ke Belanda? Cuma jangan susah-susah. Belanda itu negara yang pernah tinggal di Indonesia ya? Sama 3 abad. 3,5 abad ya, berapa tuh? 350 tahun ya, lama juga ya, betah ya mereka ya. Bisa-bisanya betah di sini. Iya. Ya, anak cowoknya mana nih suaranya? Nggak pernah terdengar. Tapi kalau misalnya mereka tetap tinggal di sini, apakah tata ruang kita bakalan bagus? Ya, kalau saya lihat sih justru malah banyak peninggalan-peninggalan bangunan yang dibuat oleh Belanda yang kokoh ya malah ya. Saya banyak tuh. Mau tanya. Ya udah nanya, Shirley, nanya. Ini Shirley kok wajahnya nggak ada nih, mati lampu apa gimana di rumahnya? Bukan. Kenapa malu? Bukan, nanti Bapak ngefans sama saya. Ya ampun. Astaga. Kan kalau tadi dari PPT-nya itu kayaknya kebanyakan mereka pakai sepeda sama perahu-perahu kanal gitu.
kayak kenapa warganya mau sih pakai sepeda gitu kan, kalau sepeda kayaknya lebih capek, lebih lama daripada pakai mobil. Udah gitu kalau buat yang jarak jauh-jauh gitu gimana? Kan kadang lebih cepat, lebih enak lah, lebih nyaman udah pasti pakai mobil karena kendaraan pribadi gitu. Kalau saya jawab sejujurnya ya, saya nggak terlalu tahu juga mereka transportasi ada apa. Tapi mungkin mereka ada kereta gitu, pakai kereta mungkin. Tapi kalau mobil, saya benar-benar jarang lihatnya mobil, motor gitu. Yang saya lihat tuh mereka kalau nggak kanal, jalan kaki, sepeda. Tapi kalau misal buat jarak jauh, mungkin mereka ada kayak transportasinya sendiri, mungkin pakai bis atau pakai kereta kali. Silly. Kapan tuh senyum-senyum? Tapi kalau menurut saya sih bagus ya naik sepeda, terus perahu itu perahunya pakai mesin nggak ya? Apa didayung atau pakai mesin? Didayung, kayaknya kanal kan? Kanal kan didayung. Iya, berarti sehat banget ya itu orang masyarakat yang ada di Belanda ya. Kalau kita menerapkan seperti itu bisa nggak ya kira-kira ya? Ke sekolah naik sepeda gitu. Saya rada ragu ya. Kalau udaranya nggak panas bisa. Oh. Cuma nggak banyak. Kalinya bau. Kalinya, kalinya. Kalau di sana enggak kayaknya ya, masih kelihatan bersih ya. Walaupun kelihatannya kayak coklat-coklatan, tapi dia kayak kosong gitu, nggak ada sampah. Iya, bersih ya. Warnanya juga coklat. Justru ini bagus untuk lingkungan ya, maksudnya tanpa polusi ya. Terus bersih juga, kayaknya sana juga orangnya disiplin ya. Karena kalau beda banget kalau misalnya banyak kendaraan kayak motor, mobil, apalagi kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil ya, itu kan akan mencemari lingkungan gitu ya. Tapi nggak tahu nih ya, kan ini kan sisi di kota Amsterdamnya ya, atau di sisi lainnya mungkin ada juga yang menggunakan kendaraan mobil atau padahal kan hanya sebagian sisi ya, nggak tahu nih secara keseluruhan di Amsterdam itu seperti apa gitu. Ini baru bagian Amsterdam. Iya, kalau ini aja, ini yang di sebelah kiri ini ada jalur kereta api bukan situ atau bukan ya? Ya. Kelihatannya sih kayak jalur kereta api ya. Iya. Berarti hebat ya, jalur kereta api aja ada di jalan gitu ya, nggak? Maksudnya kalau di kita kan ada palangnya gitu ya. Mereka sudah terbiasa kali. Iya. Oke, yang lain gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bertanya lagi. Lovelyn, ayo Lovelyn. Fansya, mana Fansya? Ini anak cowoknya nih. Tadi. Anak cowoknya mana nih? Jamie, Jason ya. Hansen. Kalau kalian mau bertanya melalui open mic ya, kalian bisa tanya lewat kolom chat ya. Gimana, ada lagi? Nah, ini saya sudah catat nih tadi ya, yang bertanya baru 3 nih ya, Sasa, Vansa, dan Shirley ya. Lumayan nih dapat poin 2, kalau 10 kali aja 20 udah jadi 90 tuh ya. Jesslyn Cenay gimana? Ada tanggapan dari Jesslyn mengenai Amsterdam, Belanda? Sepertinya semuanya sudah ngerti. Ya, karena yang namanya ruang tertata rapi ya enak dilihat ya. Wah, Jason ada pertanyaan. Oke, Jason dipersilakan. Itu siapa di belakang Pak Asep? Eka serem banget. Apa Eka? Mau nanya dong. Iya, silakan Jason ya. Kan katanya kan di situ kan pada pakai sepeda sama perahu ya. Padahal kan di Indonesia mau jarak deket, mau cuma 5 meter juga orang pakai motor gitu kan. Kira-kira ada gak cara biar kayak Indonesia tuh mau gitu kayak di situ pakai sepeda dikit-dikit, pakai perahu dikit-dikit? Saya sebagai warga Indonesia sih mau ya, tapi kalau buat yang lain sepertinya tidak tahu. Pendapat orang beda-beda. Saya mau. Tuh, ada lebih ke kayak gimana cara kayak mungkin keluarin aturan baru, sistem gitu. Nah, kalau itu kayaknya sih rada mustahil ya kalau buat orang-orang kayak gini sekarang. Masa Gojek aja yang cuma berapa pintu aja sampai nyuruh bawa Gojek yang ngasih, kan namanya juga orang Indonesia gitu, males, mager.
Gak apa-apa kok Mas ya, ikutan jawab. Kan kita kasih pendapat juga ini. Iya. Kalau menurut Pak Asep gimana? Mau Ya. nggak kalau misal kayak gitu, kayak di Amsterdam? Kayaknya dulu pernah ada penerapan 1 hari bersepeda deh. Tapi nggak tahu ya masih jalan nggak ya? Itu Kayak Car dulu Free Pak Day ya Anies. dulu. Oh, kalau Car Free Day beda nggak? Kayak ada karyawan yang kerja pakai sepeda gitu. Kayak saya sendiri kan dulu saya pernah setiap hari Jumat tuh saya selalu pakai sepeda ya dulu gitu. Sekarang udah jarang juga, sepeda jarang kepake, malah kempes bannya. Jadi ya olahraga juga sehat ya kita ya. Jadi cuman gitu resikonya kalau kita naik sepedanya nggak santai, agak cepet, itu sampai sekolah itu kaosnya basah kita ya. Apa kita pakaian kita basah gitu. Sampai goes. Iya, tapi kalau misalnya jauh. iya, tapi kalau pelan-pelan, konsisten gerakannya, itu sebenarnya nggak terlalu berkeringat ya. Tapi kalau kita agak cepet, agak bertenaga, itu akan berkeringat gitu. Kalau jalannya santai, pelan, nggak sampai keringatan kok. Saya pernah coba ya. Beda sama kalau kita paksa kebut gitu. Dan lebih capek gitu. Kalau pelan-pelan, nggak terlalu basah gitu. Sekalian menikmati sejuknya Iya. angin. Kalau menurut Jason deh, Jason sendiri lu mau nggak kalau misalnya jalan gitu, misalnya dari Jakarta ke Sunter, kok Jakarta ke Sunter, Kelapa Gading ke Sunter, jalan atau pakai sepeda, mau nggak? Oh, jelas tidak Ayo, mau nggak tuh? Tuh, beda orang, beda pendapat. Udah cukup Oke. terjawab, Jason. Gimana kalau misalnya Udah. tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin cukup ya kita jalan-jalan ke Belandanya ya. Ini kita mau lanjut apa istirahat dulu nih? Kita lanjut aja ya, nanti biar ada istirahatnya. Kita lanjut, berarti nanti kita istirahat itu, ini kan cuma 20 menit ya. Jadi nanti jam 10.20 ya istirahat ya kalian ya. Benar nggak? Oke, berarti kita batasi kita sampai jam 10.20 kalian nanti istirahatnya kita balas aja dulu nggak apa-apa ya, biar tetap fokus gitu. Oke, mungkin bisa ditutup sama Fani ya karena tidak ada yang lagi yang ditanyakan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih salam budaya dari saya. Nama saya Adi Budaya, nama budaya. Bedang. Nama budaya. Oke, kasih tepuk tangan dong buat Fani ya. Oke, berarti kita udah jalan-jalannya nih di Belanda ya. Iya, udah. Ini PPT-nya bagus sekali nih, Fani ya. Saya mau si JC ngapain? Kenapa? Itu JC. JC mana JC? Masih. Kenapa Justin? Sene? Enggak, tadi itu benar saya. Ada udah. Dari saya itu. Iya tadi katanya kesiangan. Aurel.